Hadirin sekalian yang kami hormati, sekarang tibalah saatnya kita memasuki sesi kedua, pertanyaan dari visi dan misi. Masih dalam debat pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kutai Barat 2015 dengan tema peningkatan pelayanan prima di bidang kesehatan, pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan, pra dan pasca penambangan dan kelestarian hutan adat. Ada pertanyaan yang telah dihimpun oleh para tim ahli yang dibentuk oleh KPU terkait dengan tema kita hari ini. Saya persilakan Bapak Haji Edianto Arkan SE untuk mengambil undian pertanyaannya. Pertanyaan untuk Bapak adalah, apa program dan rencana strategis yang akan dilakukan untuk pelestarian lingkungan, penguatan lembaga adat, dan untuk mewujudkan Kutai Barat sebagai daerah yang subur dan makmur? Kami memberikan waktu 3 menit untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Baik, silakan. Terima kasih. Dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, kita harus komitmen dengan tata ruang. Tata ruang yang menjadi acuan kita di dalam melaksanakan pembangunan. Kemudian itu yang memberikan arahan kepada masyarakat dan para investor. Dengan demikian, investor atau setiap orang yang diberikan hak mengelola sesuai dengan tata ruang akan diberikan kewajiban untuk mengelola lingkungan hidup. Kepada masyarakat yang berada di sekitar kegiatan usaha atau kegiatan proyek, mereka harus ikut berpartisipasi. Misal dalam pelaksanaan operasional tambang. Dalam dalam pratambang itu harus dilakukan pelingkupan permasalahan yang muncul dalam bentuk analisa mengenai dampak lingkungan. Di dalam pelaksanaan kegiatan usaha tambang harus dilakukan pemantauan dengan mengevaluasi RKL dan RPL yang telah disusun oleh investor yang bersangkutan. Dalam pasca tambang harus dilakukan law enforcement atau penegakan hukum bagi para pengusaha investor yang tidak melaksanakan komitmen yang dibangun di dalam dokumen AMDAL tersebut. Sehingga kita tidak menemukan lagi kegiatan pasca tambang yang ditinggalkan secara tidak bertanggung jawab. Dalam pemerintahan kami akan komitmen dengan tata ruang yang telah disusun antara pemerintah, DPR, dan stakeholder. Kemudian kami akan memantau dengan tegas kepada para investor untuk melaksanakan kewajiban yang telah disusun di dalam AMDAL. Karena dokumen AMDAL itu adalah komitmen yang berimplikasi hukum. Tidak boleh kita biarkan untuk itu dalam pengawasan tambang. Kita harus memberikan alokasi yang memadai. Sementara ini kami melihat alokasi yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan UKL dan UPL hanya berjumlah 40 juta rupiah. Ini sangat tidak mungkin. Untuk itu kami akan memberikan alokasi yang memadai karena pengawasan ini merupakan esensi daripada tugas pemerintah di dalam membina masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di sekitar tambang. Kita melihat bagaimana masyarakat di sekitar tambang menerima dampak yang tidak terlayani dengan baik, terlindungi dengan baik, sehingga para investor dapat mengelola, mendapatkan hasil, namun masyarakat di sekitar tambang tidak mendapat manfaat yang seimbang. Untuk itu kita akan bersama-sama para investor untuk mesejahterakan masyarakat di sekitar tambang, baik itu dalam bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan, sehingga para investor nyaman, masyarakat Kutai Barat pun akan sejahtera. Waktu habis. Hadirin sekalian yang kami hormati, mari kita memberikan tepuk tangan untuk calon nomor 2. Berikutnya saya persilakan Bapak Saparudin Esos untuk mengambil undian pertanyaannya.
Pertanyaan untuk Bapak Saparudin adalah, apa program dan rencana strategis yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkeadilan dan merata? Bapak punya waktu sekitar 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Pemerintah pasti merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Berangkat dari regulasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 171 Ayat 2, perihal pengalokasian anggaran minimal 10%. Nah, terkait dengan ini tentu APBD jika ditarik 10%, angka itu cukup signifikan. Nah, oleh karenanya ke depan dalam rangka pelayanan prima di bidang kesehatan, seperti saya sampaikan di awal tadi, kita akan mendorong Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar untuk kita naikkan levelnya. Kemudian seluruh kecamatan, puskesmas harus lengkap fasilitas kesehatannya, infrastruktur kesehatannya, kemudian tenaga medisnya, para perawatnya. Begitu seterusnya sampai ke level pemerintahan kampung dan kelurahan. Kita ingin pelayanan kesehatan prima dari pemerintah itu hadir di masyarakat kita seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat. Nah, tentu anggaran yang besar ini kita maksimalkan sedemikian rupa. Saya ingin mengatakan fakta selama ini puskesmas kita yang bisa operasional baru 12 puskesmas. Selain itu yang lain masih belum bisa operasional dengan baik. Puskesmas misalnya di Kecamatan Bongan itu belum bisa beroperasional. Di Langputih Kecamatan Bentian juga sungguh belum bisa operasional. Dari 194 kampung, 4 kelurahan 190 desa, baru 82 pustu yang beroperasional. Artinya ada 102 pustu yang belum kita hadirkan di masyarakat. Nah, tentu terkait dengan itu ANS berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi semua kampung, semua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Prinsip keadilan itulah yang ingin kami wujudkan jika Abednego Saparudin mendapatkan mandat dari masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Selain daripada itu, ini soal kuratif, soal preventif yang sering kita pakai dalam proses pendekatan pelayanan kesehatan. Yang tidak kalah penting menurut saya, ke depan kita dorong untuk pendekatan promotif kepada masyarakat kita. Masyarakat kita harus dipromosikan hidup sehat, kemudian disadarkan anak-anak kita di sekolah agar hidup sehat. Nah, inilah yang disebut sebagai pendekatan promotif. Hadirin sekalian yang terhormat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk calon nomor 3. Terima kasih. Berikutnya saya persilakan Bapak Muri Esa untuk mengambil undian pertanyaannya. Pertanyaan untuk Bapak Muri adalah, apakah langkah strategis yang harus dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kelestarian adat? Bapak punya waktu sekitar 3 menit untuk menjawab dan dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Untuk bagian kesehatan itu kami akan mensinergiskan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, pembiayaan. Itu perlu, seperti yang disampaikan Bapak ini tadi, banyak pustu yang tidak jalan, artinya itu tidak ada biaya. Artinya tidak ada sumber daya manusia. Nah,
Jadi itu ke depan, kalau UGM terpilih kita tidak asal bangun, tetapi harus dipikirkan para medisnya gimana, dokternya gimana, pembiayaannya gimana. Jadi itu yang diharapkan. Terus yang kedua, pendidikan pratambang. Nah, pratambang ini kita lihat masyarakat, kita menetapkan kebijakan melaksanakan kajian lingkungan hidup, melaksanakan kebijakan mengenai perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terus pasca tambang, kegiatan pasca tambang selalu disebut pasca tambang. Nah, mengacu kepada Permen nomor 18/2008 tentang reklamasi ini, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Penutupan tambang. Nah, ini kita lihat tambang setelah dihasil meninggalkan lubang. Nah, itu oleh Permen nomor 18 harus ditutup. Nah, kalau UGM jadi nanti itu kita datang ke sini sendiri, ke sana lihat. Harus ditutup itu. Harus ditutup. Nah, terus reboisasi. Reboisasi adalah upaya untuk menanam pohon atau bibit pohon bertujuan untuk menghutankan suatu areal. Nah, setelah itu ditutup, direboisasi, nah, mau dikemanain itu hutan? Nah, kalau UGM jadi, UGM akan kasih itu kepada masyarakat sekitar hutan. Ya, dengan perda. Nah, terus yang kelestarian hutan adat. Kearifan lokal masyarakat adat menjaga hutan, menjamin kelestarian hutan. Masyarakat adat sejak ratusan tahun yang lalu tetap diterapkan. Hampir habis. Waktu habis. Hadirin yang terhormat, mari kita memberikan tepuk tangan untuk kandidat nomor 4. Berikutnya saya persilakan Bapak Muhammad Zailani SE untuk mengambil undian pertanyaannya. Pertanyaan untuk Bapak Muhammad Zailani adalah, bagaimana langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam memupuk modal sosial, semangat bergotong royong, dan spirit membantu diri sendiri dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pelestarian adat. Waktu untuk Bapak sekitar 3 menit, kami persilakan mulai dari sekarang. Terima kasih, saudara moderator dan hadirin sekalian. Upaya kita untuk membangun spirit kebersamaan masyarakat, pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan. Mulai saat ini, manakala paslon Rajani dengan pasangan nomor urut 1 terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bahwa konsep yang kita bangun adalah bagaimana untuk membangun kesadaran masyarakat secara bersama. Untuk bisa, pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan pembelajaran secara bersama. Kemudian yang kedua adalah upaya kita juga untuk membangun kebersamaan secara bersama, yaitu untuk memperkuat fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di pedesaan. Kemudian yang ketiga, upaya kita juga bukan tugas kesehatan, tugas pendidikan, tugas pengelolaan, bukan saja menjadi tugas
pemerintah, tetapi merupakan tugas semua pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang akan datang, yang pertama, langkah-langkah yang kita bangun adalah bagaimana untuk menggali sebuah potensi masyarakat yang tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dengan seluruh pemangku kepentingan. Itu di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Kemudian di bidang pengelolaan lingkungan, kita juga sama-sama untuk bisa menerapkan secara bersama, menegakkan aturan-aturan yang berlaku, kemudian menegakkan semua ketentuan-ketentuan yang ada, kemudian membangun kesadaran masyarakat adalah bagaimana untuk membangun sadar lingkungan. Kemudian yang keempat adalah upaya kita untuk memberikan perlindungan atas hukum adat. Kita tahu pada saat ini bahwa masyarakat kita masih banyak hutan-hutan adat, banyak tanah-tanah rakyat yang belum punya legalitas formal. Nah, kedepannya nanti kita akan mencoba bagaimana tanah-tanah adat yang ada di Kutai Barat itu untuk kita legalkan dalam bentuk pemberian sertifikat dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan sertifikat yang diberikan kepada masyarakat, dengan sertifikat yang diberikan kepada masyarakat, ini bisa berguna sebagai landasan kita untuk bisa memberikan bantuan pembinaan kepada masyarakat. Hadirin yang kami hormati, mari kita memberikan tepuk tangan untuk pasangan nomor 1. Hadirin yang kami hormati, kita telah mendengarkan jawaban dari semua kandidat terkait peningkatan pelayanan prima di bidang kesehatan, pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan, pra dan pasca penambangan, dan kelestarian hutan adat. Debat calon wakil Bupati Kutai Barat masih berlanjut lagi. Tetap saksikan debat calon wakil Bupati Kutai Barat 2015 setelah yang satu ini.